Pertanyaannya minta dalil tentang tidak bolehnya bertawassul kepada orang yang soleh, yang sudah meninggal. Dalil utamanya adalah karena itulah perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka itu beribadah kepada berhala dengan niat tawassul kepada orang soleh. Patung yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain, dahulunya adalah orang-orang soleh ketika mereka masih hidup. Lalu mati, orang-orang pun bersedih. Setiap kali ingat jasanya mereka termotivasi untuk beribadah. Akhirnya muncul inisiatif untuk membuat patung. Lalu akhirnya disembah dengan niat menjadikan orang soleh yang sudah meninggal yang patungnya di sini sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat, mananya kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Lalu mereka berkata, orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Az-Zumar ayat 3 dikatakan, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni ini, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah. Wali itu disembah setelah kematiannya. Orang-orang soleh itu setelah matinya kemudian disembah, lalu ditegur. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati ini, tapi mereka jadi wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mohon izin untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ustadz Haidar As-Sundawi. Bukan ana merasa pintar, ilmu saya sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan beliau. Namun bila ada seorang yang menafsirkan ayat atau hadis yang sangat jauh dengan apa yang dipahami oleh para ulama, bahkan terkesan serampangan, maka hati ini tergerak dan terpanggil untuk meluruskan kekeliruan itu dengan membacakan tafsiran dari kitab tafsir yang mu'tabar, bukan dari pendapat saya pribadi, sebab saya hanyalah orang awam, namun dari apa yang disampaikan oleh para ulama dari kitab-kitab tafsir mereka. Itu jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Haidar As-Sundawi ketika beliau nyatakan bahwa dalil utama haramnya tawasul adalah surah Yunus ayat 18 dan surat Az-Zumar ayat 3. Maka jelas ini keliru. Kenapa keliru? Karena ketika saya mendengar tafsiran itu dari ustadz-ustadz ahli sunnah, para kiai, para alim ulama, dan merujuk kepada kitab-kitab tafsir seperti kitab Ibnu Katsir, saya juga coba baca kitab tafsir At-Tabari, kitab klasik. Kemudian saya buka juga kitab tafsir Imam As-Sawkani, Fathul Qadir, kemudian tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Tak ada satupun dalam tafsiran mereka yang menyatakan bahwa dua ayat itu adalah dalil tentang pengharaman tawasul, apalagi menyatakan bahwa kesyirikan orang Quraisy, kekafiran mereka adalah disebabkan menjadikan orang-orang soleh sebagai pelantara atau wasilah. Bahkan mereka orang-orang Quraisy tidak menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya.
Tetapi kesyirikan mereka, kata beliau dan kata-kata orang-orang Wahabi, adalah disebabkan mereka menjadikan patung-patung orang soleh itu sebagai pelantara. Itu yang menjadi sebab kekafiran mereka, bukan menyembah berhala. Karena Ustadz Haidar As-Sundawi dan kawan-kawan memahami teks tersebut secara terjemahan. La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. La na'buduhum, mereka tidak menyembah. Padahal bila kita perhatikan dalam kaidah bahasa Arab, ada kaidah nahwu sorof atau balaghah. Bila kita perhatikan dari ayat ini, uslub yang digunakan bukan murni penafian, bukan meniadakan penyembahan terhadap selain Allah. Bukan. Di dalam uslub tersebut yang digunakan adalah adatul hasr. Adatul hasr, adanya la dan illa. Jadi redaksinya itu merupakan penegasan terhadap klaim mereka dengan mengkhususkan alasan kenapa mereka menyembah berhala. Makna ayat itu adalah tidaklah, bukan tidak menyembah, tidaklah. Bila diartikan lebih mudah ke dalam bahasa sederhana menjadi benar, kami menyembah berhala, patung, Lata, Uzza, Manat, yang mana mereka orang-orang soleh zaman dulunya. Namun penyembahan kami kepada berhala itu adalah dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Jadi bukan menafikan tidak menyembah, tetapi menegaskan bahwa benar kami menyembah, tetapi dalam rangka menjadikan pelantara. Sebagai perbandingan, saya berikan ilustrasi kasus lain yang serupa redaksinya. Ketika ada seorang polisi menangkap pencuri, lalu ditanyakan kepadanya, kenapa kamu mencuri? Kemudian si pencuri itu menjawab, tidaklah saya mencuri kecuali supaya saya bisa memberikan nafkah kepada keluarga atau memberikan sedekah kepada anak yatim. Bila kita perhatikan dan kita pahami redaksi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memberikan nafkah dan memberikan sedekah kepada anak yatim jelas bukan tindakan pidana. Tidak mungkin seorang polisi menangkap seseorang disebabkan memberikan nafkah kepada keluarga atau memberikan sedekah kepada orang yatim, karena itu merupakan perbuatan yang baik. Tetapi kenapa tetap saja si pencuri itu ditangkap oleh polisi? Disebabkan dia melakukan perbuatan baik itu dilandasi dengan perbuatan buruk, yaitu mencuri. Begitu juga dengan ayat yang Ustadz Haidar sampaikan, tawasul menjadikan orang soleh itu bukanlah tindakan buruk, apalagi perbuatan syirik. Yang menjadikan tawasul itu menjadi syirik disebabkan keyakinan mereka dan tindakan mereka yang salah dan keliru, berupa menjadikan Tuhan dan sesembahan terhadap perlantara tersebut, terhadap orang-orang soleh tersebut, terhadap Lata, Uzza, dan Manat, ya. Ini yang menjadikan tawasul dan pelantara dalam ayat ini menjadi syirik, bukan karena tawasulnya itu sendiri, tetapi cara yang mereka lakukan, menjadikan pelantara yang mereka lakukan itu yang salah, ya. Sebab yang namanya tawasul itu sesuatu yang mubah. Bahkan ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Nabi masih hidup, bahkan ketika beliau masih wafat. Kemudian kebolehan ini dipatwakan oleh para imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah mengharamkan tawasul karena dikiaskan dengan bersumpah, Imam Malik. Tapi generasi setelahnya, baik 4 mazhab itu membolehkan tawasul. Bahkan ada yang mensunahkan tawasul kepada orang soleh yang sudah wafat. Tetapi tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan asmaul husna, dan kepada orang-orang soleh yang masih hidup, sepakat ulama menyatakan itu adalah perbuatan yang baik. Sebagaimana dalam surat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perintah tawasul secara umum dan tidak ada pembatasan orang hidup atau orang mati di situ. Yang pertama yang menjelaskan kebolehan bahkan anjuran bertawasul dari Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35. Yang kedua
dalam surah Al-Isra ayat 57 yang redaksinya hampir sama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah. Carilah wasilah, pelantar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilah ayyuha aqrab wa yarjuna rahmatah. Di sini tegas Allah menjelaskan ketika kita ada permohonan kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah, maka cari wasilah, baik itu dengan amal baik atau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menghormati para ulama, atau meminta doa orang tua, atau dengan bertawasul, beristighosah kepada orang-orang soleh atau para nabi. Dan yang paling jelas yang membolehkan tawasul bahkan terhadap nabi yang sudah wafat ada dalam surah An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul wajadullaha tawwabar rahima. Kalau ada redaksi yang salah mohon dikoreksi. Yang artinya di dalam ayat tersebut menjelaskan ketika kita punya masalah ingin bertaubat kepada Allah, maka datang kepada Rasul, maka Rasul akan memintakan ampunan kepada Allah. Itu artinya kan tawasul. Dan para ulama memahami ayat ini, tawasul yang dilakukan itu bukan terbatas ketika Nabi masih hidup, bahkan ketika beliau masih sudah wafat ya, ayat ini masih berlaku kepada umatnya sampai hari ini. Artinya datang ke kuburan para nabi, kepada Nabi Muhammad SAW di Raudhah ya, kemudian kita meminta ampun kepada Allah di hadapan kuburan Nabi, maka Nabi tetap akan memberikan atau memintakan ampunan kepada Allah. Dan itu yang dipahami oleh para ulama. Sedangkan apa yang dipahami dari ayat yang dijelaskan oleh Ustadz Haidar As-Sundawi, tidak ada sedikit pun larangan tentang tawasul. Tidak ada sedikit pun larangan tentang tawasul. Yang ada, saya nukilkan dari Imam At-Tabari yang menukil perkataan Abu Ja'far, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Orang-orang musyrikin Quraisy itu menyembah selain Allah, padahal orang-orang atau berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak memberikan manfaat sedikit pun atau mudarat sedikit pun. Tetapi mereka mengklaim kami menyembah mereka itu supaya menjadi syafaat, pemberi syafaat. Dan ini jelas yang salah itu bukan pelantarannya, tetapi yang salah tindakan mereka menjadikan pelantara orang soleh dengan cara apa? Dengan cara menyembah, itu yang salah. Qala Abu Ja'far yaqulu ta'ala zikruhu wa ya'budu haula'il musyrikuna alladziina wusifat laka. Orang-orang musyrikun itu menyembah berhala itu. Kemudian yang di bawahnya la yadurruhum say'am wa la yanfa'uhum fid dunya wala fil akhirah wa dzalika huwal aliha. Mereka itu adalah penyembahan. Asnam, patung-patung, kanu ya'budunahum. Mereka menyembah kepada mereka. Bukan sekedar klaim-klaim orang-orang salafi yang mengatakan mereka tidak menyembah, padahal jelas ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa mereka menyembah berhala tersebut. Ayat yang kedua surah Az-Zumar ayat 3, waladina takhuduna min dunihi awliya. Ini dipotong maknanya ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah menyembah, padahal sebelumnya sudah ada redaksi. Dan orang-orang Quraisy tersebut, orang-orang kafir Quraisy itu menjadikan orang-orang soleh, Lata, Uzza, Manat sebagai patung-patung, sebagai tuhan-tuhan, aulia, tuhan-tuhan selain Allah. Supaya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mendekat kepada Allah. Jadi poinnya adalah menjadikan pelantara dalam doa itu boleh menurut syariat. Tetapi kapan dia akan salah? Kapan dia syirik? Ketika dilakukan dengan perbuatan yang syirik. Bagaimana perbuatan itu menjadi haram? Ketika membuat pelantara dengan cara yang haram. Sebagaimana ketika seorang mencuri
dengan niat untuk menafkahi kebutuhan orang tua atau keluarga, itu tetap dihitung dosa ketika manakala dilakukan dengan cara yang jelek, yaitu mencuri. Itu penafsiran para ulama ya. Di dalam hadis At-Tabari juga di bawahnya dijelaskan, mana buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa qala Quraisy taqulu li ausan, mereka berkata kepada patung-patung, wa man qablahum, dan sebelum orang-orang Quraisy itu yaqulahu alil malaikah, kepada malaikat, wali Isa, kepada Isa ibnu Maryam, wali Uzair, dan kepada Uzair. Dan kita tahu bahwa malaikat, Isa ibnu Maryam, Uzair adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh umat karena menuhankan, menyembah. Jadi klaim mengatakan bahwa orang-orang Quraisy zaman dulu itu tidak menyembah, ini klaim yang dusta ya, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Maka dari mana pandangan ini muncul? Karena menurut Syekh Ali Jum'ah, beliau mengutip pandangan Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitab Sifa'us Saqom, kenapa pemahaman rancu ini datang? Ketahuilah bahwa hukum bertawasul, meminta tolong dan meminta syafaat kepada Rasulullah melalui Allah Ta'ala adalah boleh dan baik. Boleh dan kebaikan itu termasuk perkara yang telah diketahui secara pasti oleh setiap pemeluk agama ini. Perbuatan ini juga termasuk perbuatan para nabi, rasul, ulama salaf, orang-orang soleh, para ulama dan kaum muslimin yang masih awam pun mengetahui hal tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya kecuali setelah ada pandangan Ibnu Taimiyah yang menolak, yang mengharamkan, dan bahkan ada redaksi syirik tetapi tidak syirik akbar, dan muncul di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka menggencar mengharamkan, mensyirikan, dan bahkan memurtadkan orang-orang yang bertawasul. Nauzubillah min dzalik. Pandangan ini adalah pandangan rancu dari segelintir orang yang menyalahi pandangan ulama salaf ataupun khalaf. Wallahu a'lam.